Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1945 Hijriah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan pesan kepada seluruh orang beriman dan juga umat Islam untuk melaksanakan salah satu amalan wajib di bulan Ramadan, yaitu puasa. Nah, pemirsa yang berbahagia, bahwa salah satu tujuan puasa yaitu menciptakan orang menjadi bertakwa. Nah, salah satu contoh takwa yaitu bagaimana kita mencontoh pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali bagi rahmat bagi semesta alam. Jadi keberadaan kita sebagai umat Islam atau umat yang beriman itu adalah menjadi rahmat atau menjadi mempunyai sifat kasih sayang, tidak hanya kepada kepada muslim atau kepada mukmin yang lain, tetapi kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, ya, termasuk kepada lingkungan sekitar dan juga kepada orang-orang yang mungkin dia tidak sepemahaman dengan kita. Nah, sehingga di dalam ayat tersebut tidak dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil muslimin, ya, tetapi ila rahmatan lil alamin. Nah, banyak contoh akhlak Rasulullah SAW yang telah dicontohkan oleh beliau, ya, diantaranya misalkan ketika para kaum kafir memboikot beliau sampai beliau hijrah yang pertama, ya, pada saat itu beliau dilempari batu, ya, sampai berdarah-darah, dan beliau ditawari oleh malaikat Jibril ketika hadir, menawari apakah kaum yang menganiaya ini akan ditimpakan gunung karena sudah keterlaluan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab jangan. Nah, kepada Jibril menjawab jangan, padahal beliau sudah berdarah-darah, gitu, ya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah engkau timpakan musibah atas kelalaian mereka karena mereka belum tahu. Nah, jadi bagaimana Rasulullah begitu punya kasih sayang yang luar biasa kepada seluruh makhluk, ya, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Dan banyak cerita ketika Rasulullah SAW berjalan, gitu, ya, untuk melaksanakan ibadah, gitu. Setiap hari dia diludahi oleh seorang Yahudi, ya, setiap perjalanan diludahi oleh seorang Yahudi, dan beliau dalam riwayat selalu memberikan makanan atau sesuap nasi atau makanan kepada yang meludahinya itu. Nah, suatu hari Rasulullah ketika sudah meninggal dunia, lalu si Yahudi itu terus disuapi oleh sahabat. Kalau tidak salah oleh Abu Bakar, gitu, ya. Nah, ketika disuapi oleh Abu Bakar itu, si Yahudi yang sering meludahi Kanjeng Nabi atau memaki-maki Kanjeng Nabi itu, dia merasakan tangan yang beda. Lalu si Yahudi itu berkata, ini tangan siapa kok beda dengan yang biasanya memberikan makan kepada saya. Nah, ternyata yang memberikan makan itu adalah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, dan beliau telah wafat. Seketika itu orang kafir tadi atau Yahudi tadi berikrar untuk masuk
masuk Islam. Jadi tidak ada hal yang menghalangi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk menebarkan seluruh kasih sayang kita kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada lingkungan-lingkungan dan juga tetangga-tetangga kita, ya utamanya apalagi di bulan puasa ini. Marilah kita terus meningkatkan keimanan kita, terus meningkatkan ketakwaan kita yang pada akhirnya akan merembes ke dalam jiwa dan pribadi kita, sehingga kita bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Terima kasih, semoga memberikan manfaat bagi diri saya dan para pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.